semuanya boleh berawal dari hal yang kecil pada saat sekarang ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa hal yang kecil itu akan menjadi besar suatu hari nanti. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sana sadanya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Tentunya masih bersama Bodis Bisugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sana sadanya. Seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang, kita selalu kedatangan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang dan kaliko seorang anak muda yang sudah berwirausaha. Nah, itu seorang owner dari Bicara Training Organizer. Kita perkenalkan saja Uni Rida Jusni Sondra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Desbi. Ya, betul sekali. 2 juta rupiah. Wow, dapat 2 juta nih. 2 juta langsung. Dipotong pajak 2 juta. Berarti 0 rupiah dong. 0 rupiah. Kak, apa panggilannya ke Kak Rida, Kak Jusni, Kak Sondra? Kak Rida saya. Rida. Ya, Rida saya. Kak Rida. Kak Rida kok adalah owner Bicara Training Organizer. Nah, Betul. apa tuh Bicara Training Organizer? Silahkan diceritakan mulai dari zaman Majapahit. Zaman Majapahit. Jauh tuh alun laya kami ledo. Oke, thank you udah Desbi ya. Udah mengundang saya ke sini ke TVRI ya. Tentu suatu yang luar biasa sekali karena bisa nge-branding diri lagi, bisa nge-branding usaha yang baru dibangun 1 tahun kebelakangan gitu. Nah, ya jadi belum lama. Nah, jadi Bicara Training Organizer ini adalah sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa, di mana jasa untuk menyediakan outbound, family gathering itu untuk instansi-instansi yang ada, baik itu instansi pemerintahan, instansi swasta ataupun bahkan sekolah-sekolah. Nah, untuk yang instansi pemerintahan atau swasta seperti beberapa klien kami sebelumnya ada dinas kesehatan, ada dinas perhubungan, ada juga Badan Keuangan Kota Bukit Tinggi dan beberapa yayasan pendidikan yang ada di Kota Bukit Tinggi itu khusus kepada family gathering. Nah, kemudian untuk yang sekolah, misalnya di sekolah itu ada latihan dasar kepemimpinan untuk OSIS atau untuk anak pramuka. Nah, jadi Bicara Training Organizer ini lebih kurangnya seperti IO gitu. Oh, oke. Lebih betul. kurang seperti IO, Iya. cuma skopnya adalah kayak public speaking. Iya gitu. betul, public speaking, latihan dasar kepemimpinan gitu, betul. Seru-seruan tergantung daripada apa ya klien kita gitu. Klien kita seperti apa? Kalau dinas-dinas kan mereka mau yang funable, mau yang bersenang-senang, yang sebelumnya mungkin atasan dengan bawahan udah agak hambar aja nih gitu. Kurang respect sama atasan karena perintah-perintah terus, atau kadang kita satu sama lain yang namanya sibuk di dunia kerja masing-masing, kadang ada ucapan ataupun tindakan yang tidak menyenangkan bagi sesama kita di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itulah Bicara Training Organizer ini hadir memberikan solusi untuk kebahagiaan, untuk menciptakan harmonisasi gitu. Oh, keren. Jadi untuk perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan betul yang dah. selama kok sibuk kerja sih. Yaudah. Kan sampai karena kan kerja kan harus set harus Betul. tap. Jadi kan ada yang harusnya seorang pimpinanku ketikonya ada masanya kareh ya. Iya, Tapi betul. kadang karyawan tuh karena nyelelati tersinggung. Betul. Atau saling sama-sama teman kan, ikut kerja kok tersinggung. Betul. Padahal sebenarnya kan ingin melakukan pekerjaannya dengan tepat dan cepat lah. Iya, sebenarnya. betul. Nah, dengan adanya training dari Bicara Training Organizer Iya, betul. berarti ada outbound ya, kayak Iya, penyiar outbound, betul. Family gathering itu berarti seseruan, Iya, lomba-lomba kuis gitu ya. iya lomba-lomba gitu. Ada hadiah mesin cuci, kulkas. Oh iya, Nah, tuh. yang menyediakan tuh bukan IO, tapi yang menyediakan tuh pihak dinasnya gitu. Ah. Jadi IO tuh betul-betul menghandle masalah konsep mulai dari planning kira-kira apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, dihandle sesuai juga dengan budgeting daripada instansi yang meng-hire BTO gitu. Oke, kadang cakap
bapaknya kamu. Besar kelahiran. Amin, semoga kita nanti sampai ke titik itu. Oke, berarti saja Waiko 1 tahun baru ya, 1 tahun, tapi Allah bisa ambil jatah-jatah ya, iya, jamnya jatah-jatah dari dinas-dinas dinas-dinas. ya pemerintah. Keren loh, baru 1 tahun tapi lah dipercaya oleh instansi-instansi pemerintah untuk mengambil Iko lah dari bicara training organizer untuk menghandle acaranya, family gathering, outbound segala macamnya. Kok bisa kayak gitu? Oke. Orang dalam ya. Iya, ayo orang dalam yolo tuh. Enggak salah orang tuh, orang dalam yolo. Nah, jadi udah Desbi. Awalnya BTO ku memang berdirinya tahun 2023, tapi Rida selaku direktur utamanya sebelumnya pernah jadi karyawan atau jadi anggota orang. Jadi selama 2 tahun waktu itu 2021 Rida gabung ke lembaga training pula. Nah, tanpa kita sebutkan nama lembaganya, nah waktu itu di kota Solo gitu. Ya selama 3 hari pernah dibayar 300.000. 3 hari 3 malam nih kerjanya mulai dari subuh, dari jam 6 subuh nanti sampai selesai jam 12 malam. Ya itu tuh yang di handle adalah anak-anak sekolah. Lebih spesifiknya kalau di lembaga yang pernah Rida belajar sebelumnya gitu kan, itu lebih ke anak sekolah, latihan dasar lah untuk OSIS, pramuka dan lain-lainnya gitu. Nah terus apa nih, luar biasa ilmunya gitu. Oke, secara materi saya boleh rugi nih gitu kan, secara materi, maksudnya secara uang boleh nggak dapat banyak, tapi secara ilmu saya harus curi nih. Nah itu jadi orang Minang kata orang ya. Nah jadi kami cilok lah ilmu udah yang punya lembaga kok. Jadi kami belajar tentunya sembari kuliah menikmati proses. Kalau hari libur kan Jumat nggak kuliah tuh. Nah Jumat paika Solo lah kalau ada event sampai hari Minggu beko hari Senin kuliah lo balik. Nah itulah kesibukan yang dilakukan kata udah kan. Dan akhirnya kami pada tahun 2023 awal tuh tepatnya Januari dapatlah kepercayaan dari dosen sendiri sebenarnya gitu, Ibu Lola. Kebetulan Bu Lola ini karena nampak gitu aktif gitu kan udah. Akhirnya Miss Lola mengamanahkan yayasan pendidikan beliau sendiri. Waktu itu pesertanya sekitar 80 orang untuk di handle family gatheringnya. Ya itu yang menjadi awal. Kemudian Rida penanggung jawabnya waktu itu. Kemudian Rida ajak teman-teman yang sevisi lah, yang maksudnya ada background trainingnya gitu, ada background outbound yang sama-sama juga pembelajar waktu itu di IO yang sebelumnya. Kemudian kami bertiga waktu itu ada Auliansyah, ada Rida dan ada Rahma. Tepat pada setelah selesai acara itu, yuk kita bikin lembaga sendiri yuk. Kapan masa ya kita jadi anggota orang terus. Ya, itu awalnya. Kita kan satu visi nih, kita kan juga udah nyaman nih satu sama lain. Nah tapi belum kesampaian waktu itu, cuman belum ada namanya, cuman memang setiap ada event lagi tetap di bawah yang sebelumnya gitu, tetap Rida yang jadi penanggung jawabnya gitu. Ya kemudian bicara training organizer ini hadir, namanya yang kami bentuk itu tepat pada 2024 awal kemarin, namanya baru diluncurkan gitu. Yang sebelumnya masih apalah, belum ada nama gitu. No name lah pada intinya gitu. Tapi ya meskipun berdiri 1 tahun, kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah ya karena orang pasti puas dengan pelayanan orang, bayar berapapun pasti mereka sanggup asalkan pelayanannya bagus. Nah akhirnya kata udah kan semakin semangat nih. Insya Allah semuanya boleh berawal dari hal yang kecil pada saat sekarang ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa hal yang kecil itu akan menjadi besar suatu hari nanti. Nah itulah yang menjadi suatu ambisi sehingga didukung oleh lingkungan. Tentunya kalau kita ambisi tanpa ada lingkungan yang mendukung itu juga not bad sih gitu, maksudnya nggak baik ya, maksudnya udah kurang baik gitu. Dan alhamdulillah kami mengerahkan kemampuan untuk mengajak pelatih-pelatih lain seperti mahasiswa, kemudian ada juga beberapa pelatih profesional. Akhirnya setelah event sungguh luar biasa ternyata testimoni dari Dinas Perhubungan, dari Badan Keuangan, dan sampai memberitahukan mulut ke mulut nih, pakai aja loh BTO. Memang awalnya diragukan nih udah karena kami kecil. Jadi pas meeting pertama di dinas itu diragukan bukan di depan kita nih tapi di belakang kita.
anak ketek, nilai sabana aku anak ketek nan kamatur awak, nah gitu. Boleh ya nggak apa-apa, tapi tetap setiap respon, setiap permintaan daripada dinas tersebut kami penuhi sebisa mungkin gitu. Ya meskipun adalah lebih gitu. Kalau mereka ngasih satu, kami harus ngasih dua nih. Dan alhamdulillah setelah after event, wow, pecah deh alhamdulillah. Ternyata nyusul dari Dinas Kesehatan, nyusul dari DW Samsat Sumatera Barat gitu, nyusul perlahan-perlahan gitu udah. Oke. Gitu. Jadi berawal dari Bakarajo Joran, Iya. ya. Habis itu kiranya seru juga kalau buka surang ya. Ah. Dan dapet kawan yang satu visi. Dan Betul. akhirnya buka surang. Dan waktu itu malah belum punya nama ya. Iya. Tapi setiap ada proyek kan bos sama-sama. Iya Pak, sama-sama. Dengan tanpa nama tuh selama 1 tahun. Iya betul. Baru di awal 2024 kasih nama. Iya, Itu betul. namanya cukup keren, Bicara Training. Apa sih hubungannya sama bicara dengan training kan? Oke. Kan kalau ya Pak, kalau awam ya, kan cuma mengarah-arahkan orang untuk, mari kita rame-rame main game. Nah, boleh ceritakan sedikit. Oke. Sebenarnya udah bicara kok Rida ambil dari nama panggung Rida sendiri. Nah, jadi nama panggung Rida Bicara. Waktu tuh iseng-iseng aja gitu, makanya kayaknya nama panggungnya daripada orang manggil Rida Jusni Sondra kan terlalu panjang gitu. Jadi kalau Rida pun dipanggil banyak orang bernama Rida karena anak kita aja sendiri gitu kan. Iseng-iseng awalnya itu entah cemoohan dari orang entah apa, karena udah berani branding diri nih di Instagram, kayaknya Rida Bicara aja. Jadi kalau pas ke sekolah tuh dipanggil orang Rida Bicara. Nah, kayaknya enak juga aku dengar ya gitu. Entah itu bercandaan atau asli atau memang apresiasi ya, but it's okay gitu kan Bang. Ya kemudian memberanikan diri. Terus pas ada BTO ini, Bicara Training Organizer nih, kenapa namanya nggak BTO aja aku kasih ya, Bicara Training Organizer. Jadi kan nama panggung, iya Tabao. Kemudian udah Bicara tuh memiliki makna tersendiri. Jadi bukan hanya tidak hanya sekedar iseng-iseng juga. Bicara, yang nama bicara pasti kita kenal tuh adalah speaking, ngomong ya, ngomong face to face kah atau di depan orang banyak kah, lebih daripada satu dan lain sebagainya. Terus yang namanya organisasi atau perusahaan ini, Bicara Training Organizer ini adalah perusahaan yang akan menjalin komunikasi, akan menjalin feedback bersama orang di luar pada instansi kita. Tentunya bicara itu sangat penting. Nah, meskipun kita punya brand, tapi kalau kita nggak jago ngenegosiasi orang, itu nggak bakal rampung juga proposal kita. Nah, jadi kalau ada unsur kita negosiasi, unsur bicaranya, insya Allah bakal rampung juga ya. Meskipun awal notaben kita anak kecil nih, aku anak kecil Paman, tapi jangan ragukan Paman gitu. Krisna. Iya Krisna. Nah gitu deh. Terus Bicara Training ini juga punya logonya berbentuk lebah. Ya, logonya berbentuk lebah, kemudian juga ada unsur warna merah dan kuningnya. Kemana Pak itu? Cocok lah dibahas udah. Tapi sebelum kita bahas si lebah tadi itu, kita lah punya rangkuman video dari yang bicara-bicara itu. Bicara-bicaranya. Kita putarkan video berikut ini. Oke, siap. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya.
Oke, itu tadi perjalanan seorang Rida dari sebuah acara, bahkan ada dari outdoor, ada yang di indoornya, ada yang di sekolah gitu tadi ya. Iya betul. Itu kalau yang di luar itu yang outbound ya. Iya, yang outbound. Kurang lebih permainan seperti apa sih? Kayak 17-an juga kayaknya ada mirip-mirip. Ya ada sedikit yang sebenarnya permainan itu ada yang kita pakai permainan baru yang belum dipakai sama orang lain, ada yang permainan yang sudah lumrah dipakai oleh kebanyakan orang karena yang namanya lembaga training organizer seperti Outbound ini kan bukan kita aja yang mendirikan, udah banyak senior-senior kita, sepuh-sepuh kita sebelumnya gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan perihal lama atau barunya, tapi perihal bagaimana kita ngepack dia gitu. Maksudnya bagaimana kita mengemas sebuah permainan lama tadi ya, meng-create-nya jadi something yang baru gitu. Jadi something yang interested gitu dilihat oleh orang-orang di luar sana gitu deh. Nah, kemudian apalagi lokasinya mendukung. Nah, mungkin ada permainan kami yang tidak dimiliki oleh beberapa lembaga lain, itu adalah pacu upiah. Pacu apa? Pacu upiah. Upiah kok kayak kapa, enggak? Bukan. Upiah kok bisa di kayu gitu ya? Iya, upiah dari pinang. Dari pinang. Pinang ya, ada pinang itu kan kita ambil kan. Nah, jadi pacu upiah kok kita mainnya di sawah yang yang udah dipanen gitu, yang ada lumpurnya. Nah, itu. Oh, kayak banca-banca. Ya, banca-banca, ya. Pacu Jawi itu permainan tradisional. Jadi ada unsur Minangnya gitu. Permainan anak nagari. Permainan anak nagari yang disadur ke BTO. Iya, BTO. Yang awalnya takut orang kan mainnya karena kenapa? Takut kotor gitu kan. Tapi setelah mencoba akhirnya ndak amaknya juga yang kecanduan, anak-anaknya satu juga. Ternyata ini permainan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya. Oke. Dan itu berarti sebuah event training organizer yang Rida punya kok, yang itu bicara training organizer kok, seperti kayak tadi outbound ya, outbound. Itu kan di luar di lapangan ya, di lapangan. Berarti sebelum acara disurvei dulu dong. Betul. Cocok atau enggak dengan training-training yang kita punya dan mencocokkan juga dengan tempat atau bah. Iya betul. Nah, jadi ya betul sih, udah kalau sebelum kita melaksanakan outbound atau family gathering tuh kita harus cek lokasinya dulu. Kadangkala ada yang dinas tuh minta pada kita lokasinya di mana yang rancaknya, minta rekomendasi. Nah, kami kasihlah rekomendasi lokasi yang strategis dan tentu juga include dengan kira-kira kalau pesertanya 200 orang bisa nggak lokasi ini. Nah, jadi kita kasih kemungkinan demikian. Kemudian ada ndak mereka mau happy nih di lembaga kita, mau hoyak-hoyak panggung gitu kan. Tapi jangan nanti ada duka setelah bahagia. Nah, kami pikirkan sampai sejauh itu gitu. Dan ada juga kadang instansi yang meng-hire kami itu mereka yang menentukan lokasinya. Nah, jadi kami sebelum satu minggu sebelum event tuh kami udah harus tahu lokasinya di mana, Bu. Nah, nanti klien atau kru kami ya gitu, bidang logistik di lembaga kami yang bakal ngecek lokasinya aman gak, ada toiletnya, ada ini sebagai fasilitasnya apa aja. Nah, jadi ada sedetail itu agar orang nyaman. Tapi saya tidak tahu juga dengan lembaga yang lain, udah yang penting lembaga kami memikirkan hal yang demikian, yang mungkin ada beberapa menganggap sepele tapi bagi kami important gitu, karena kepuasan klien itu adalah tujuan daripada kami. Asik. Gitu. Berarti di situ dicigok dulu apakah fasilitas-fasilitasnya memadai ya. Sampai orang tiba situ sesak buang air tentu kamar ya. Atau misalnya satu tempat kok ini ternyata kalau kita punya sebuah permainan itu akan membahayakan pada dirinya. Jadi dicoba, dipraktek, disimulasikan oleh kami gitu udah. Oh gitu, simulasi dulu. Iya, kami simulasi dulu. Jadi kami misal hari Minggu ini kami di hire sama dinas apa gitu. Kemudian seninnya kami langsung info ke grup, kira-kira ada yang bisa jadi tim, ada bentrok nggak jadwalnya, ada di list. Kemudian habis di list malamnya kami briefing perihal klien, berapa pesertanya, kemudian lokasinya di mana. Nah, jadi habis selesai hamin beberapa hari atau hamin 1 minggu sebelum event kami cobakan, kira-kira kita mainnya seru nggak. Nah, baru dikasih ke orang lain. Kalau menurut kita oke, ya udah kita realisasikan gitu.
Oke. Nah, kalau misalnya kan ada beberapa permainan ya, permainan yang akan dimainkan kok disosialisasikan dulu kepada para peserta atau tiba-tiba kejutan saya gitu? Ah, disosialisasikan ado, tapi hanya sakete. Jadi Hmm. covernya aja disosialisasikan. Hmm. Untuk hasilnya bagaimana detail itu surprise gitu. Oh, oke oke. Biar ada kejutan lah Iya, untuk para peserta ya. iya. Tapi misalnya anggaplah kita ada Mm-mm. outbound nanti sesuruhan pacupi ya. Tapi pacupinya tabaa teknisnya tapi itu yang ditutupi dulu ya, itu yang Iya, surprise-nya. yang surprise yang penting Ibu jangan lupa nanti ya bawa pakaian ganti ya, karena ini kita bakal kotor-kotor nanti ya, Oh, kayak gitu. gitu. Ya. Kadang ada juga, "Ih, janganlah kami nggak mau kotor-kotor pas hari H, kayaknya janganlah pas udah coba aja Bu." Nah dirayu yang namanya kan kita IO berarti kita berhak ya, kita masternya pada kala itu. Orang lain nggak berhak gitu. Meskipun secara struktural mungkin instansi yang meng-hire kita lebih tinggi gitu, tapi yang namanya kita bosnya kala itu IO ini yang bakal menghandle kan jadi masternya, jadi mau nggak mau harus nurun. Dan alhamdulillah yang meskipun awalnya janganlah kotor-kotor nanti main upiahnya, dan setelah dilakukan ternyata nagih pengen nambah lagi. Malah candu ya. Ya malah candu. Oke, berarti dari sebuah bicara training organizer kok mengemas beberapa permainan-permainan. Itu intinya ya permainan Iya, ya yang permainan. bisa untuk mencairkan suasana tadi Betul. antar misalnya di dalam instansi itu antar karyawan kah atau dengan atasannya ya. Betul, betul. Dan itu benar-benar kalau Wak Cigo tadi benar-benar bahagia orang tuh ya. Kayaknya bisa ikuti hari. Kalau setiap hari bosan orang. Hah? Iya kan beberapa karyawan kan pengen, tapi gaji Iya, masuk iya. ya. Nah, Kak Arida tadi juga ada di VT tadi. Mm-mm. Kak Arida juga ngasih training ya Iya betul. di sebuah sekolah. Gitu. Itu training apa kalau di Nah, sekolah? campur. Hmm. Biasanya ada trainingnya tentang public speaking, Hmm. ada juga tentang bullying gitu, ada juga tentang organisasi. Nah kalau di organisasi itu pernah waktu itu diundang sama Dharma Wanita Persatuan Kota Bukit Tinggi itu tentang bagaimana perempuan itu dalam organisasi yang tidak kita tetap boleh berorganisasi, namun ya kita pada hakikatnya adalah Dharma Wanita, kita pada hakikatnya mendampingi tugas suami, maka kita jangan melalaikan kewajiban yang sepatutnya itu adalah hal yang wajib bukan yang sunnah gitu. Nah juga sempat kata udah kan gitu. Jadi hal-hal yang pada intinya boleh materinya berbeda, boleh materinya tentang apapun itu, namun ada bumbu public speakingnya ya, karena namanya public speaking kalau bagi saya adalah tips untuk mengelabui orang lain gitu. Betul betul. Kalau boleh kalau salah nanti kita bicarakan di belakang. Ya, Biko langsung belajar banyak aku tentang public speaking kepada Unya Rida. Kayaknya dari tadi kan bisa bicara panjang lebar tanpa pakai ya tanpa mikir kayaknya kayak lahadu di kepala kok sudah boom. Kayaknya perlu belajar banyak lah Kak. Kami juga udah kayaknya kok followersnya udah banyak banget nih. Hai, followers ya Allah. Jadi beruntung pula rasanya kami ada di Sikok ini, karena sebelumnya kami hanya cari di Instagram konten creator udah Desdi. Diambungnya Wak. Tolong Dev gaji Wak untuknya. Oke, nah di Rida training kok Rida di bicara training organizer kok kan ada tadi kan ada outbound ada dalam kelasnya kan semacamnya kan ada tentang public speakingnya ya. Berarti seorang Rida bicara kok pernah belajar public speaking juga atau apa sih? Pernah juga enggak tentang belajar? Kalau yang tadi kan oke ya, pernah belajar Iya, di event organizer Iya, sebelumnya. betul. Tapi untuk yang di pengajar MC kok, Bah? Kalau pengajar MC itu belajar otodidak, Oh, nggak ikut kelas berbayar, jadi latihan di rumah. Kemudian namanya di kampus ya, kita itu terkadang kampus tuh ingin memanage biaya yang lebih di-press lagi gitu. Mahasiswa kita ada nih yang punya kemampuan ya, meskipun waktu ya belum out of the box ya pada intinya, tapi alhamdulillah itu yang menjadi ranah untuk selalu berprogres di dunia MC, di dunia public speaking gitu. Makanya saya meyakini sebuah pepatah bahwa kemahiran itu lahir dari jam terbang.
Wih, Jadi betul. perbanyaklah jam terbang, maka siap-siap kamu bakal expert atau mahir. Wih, Itu keren. something yang saya percayai hingga detik ini udah ada gitu. Betul sih. Yang kadang ilmu segudang ilmu wana kan Mm. tanpa praktek ya, tanpa kita implementasikan Betul. itu akan kalah dengan orang yang tadi misalnya kok perbandingannya kok sekolah lah tinggi-tinggi kok. Mm. Tapi ini nak punya soft skill lain. Betul. Ya, dibandingkan dengan orang yang mungkin secara pendidikan biasa-biasa aja, tapi ini punya soft skills segudang ya, Iya. terutama tentang public speaking, Mm. itu keren banget. Bakece tadi sebuah ilmu untuk mengelabui itu. Bukan hanya mengelabui ya, kalau mengelabui mungkin agak negatif Iya. pandangan orang, Pandangan. tapi bagaimana kita menyihir Orang orang lain, ya. dengan bahasa kita. Betul. Bahkan seorang yang kau berhubungan dengan yang punya Rida, kau kan ada untuk pemimpin ya. Bahkan pemimpin pun wajib punya skill Public speaking betul udah. Tiba orang demo kan, nggak pandai wak di kepala ku aduh kok. Tapi Tapi bisa. nggak bisa mengucapkan atau nang kalua menyakitkan. Betul. Betul ya? Iya betul banget udah. Tapi kalau seorang pemimpin, walaupun masalahnya ku rumit, tapi bisa Menyampaikan, membahasakannya dengan baik, itu akan bikin adem para betul. Iya betul. masyarakatnya. Karena terjawab. Karena yang namanya kita butuh klarifikasi dan validasi tentunya gitu. Jadi itu sih udah. Jadi awal merintis karir ini sebenarnya sebelum jadi pebisnis ini ya, awalnya memang itu public speaking. Public speaking, awal MC. Kemudian karena nampak basic kita sama beberapa lingkungan, akhirnya diapresiasi. Kemudian join kompetisi, join lomba waktu itu tahun 2020, lomba nasional, lomba MC. Waktu itu merasa sangat jelek kali rasanya kualitas diri. Sekarang juga perlu mengupgrade diri, nggak merasa expert nggak, tapi masih perlu lagi untuk ditingkatkan gitu. Kemudian candu kok enak gitu. Ya karena Sera pula ya. sera pula kita kan nikmat pula rasanya uang ini ternyata kalau didapatkan lewat skill gitu. Tercandu ikut lomba internasional, lomba speech. Iya pidato, kemudian menang juga, dapat juara 1. Ya sebenarnya bukan karena kita hebat, tapi barangkali Allah itu berbagai cara untuk memenangkan diri kita. Jadi satu hal yang perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa kita tuh nggak perlu hebat. Kadang keberuntungan itu datang kapan aja yang Allah mau. Yang penting kita itu ikhtiar, selalu berusaha, konsisten. Karena buah konsisten tuh pasti manis pada ujungnya, saya yakin. Betul. Apalagi kehebatan aku atau ilmu yang kita raih kok basobo dengan sebuah keberuntungan tadi. Iya betul. Wih, itu akan lebih keren lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang hangat kok, kita ada nangka lewat dulu sedikit ya. Apa tuh? Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sanak jangan lupa saksikan Tampek Mota ko setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV. Kalau nggak punya TV nggak masalah, bisa juga sanak tonton live streaming di Facebook, YouTube maupun Instagramnya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sanak download aplikasi TVRI, klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang kita mengenai public speaking bersama Uni Rida. Nah, kan tadi itu MC ya, berawal dari otodidak. Betul. Berawal dari otodidak. Ternyata skill kita yang bisa jadi tapi tidak tahu bak lingkungan Rida pada saat ketik semacamnya. Beberapa orang meng-underestimatekan orang yang suka ngoceh. Orang yang hobi ngomong. Ya pajak kok ngecek sih. Beberapa orang pas ketik tuh dia di underestimatekan. Mengalah ngecek malah pajanya ceret mana. Tapi kalau kita bisa mempositifkan omongan orang, itu malah bisa jadi skill awak, jadi senjata awak. Rida termasuk orang yang hobi ngecek enggak sejak ketik? Dari ketik suka ngecek. Iya. Hobi. Cuman waktu itu udah enggak tahu apa ya wadah yang bisa saya tempati untuk mengembangkan
skill saya ini. Nah, jadi waktu sekolah tuh udah sadar saya punya basic ini loh. Jadi saya waktu itu masih ingat di Muara Labuh di SMK 1 ada banjir bandang di Kamter, Kampung Terandam. Tiba-tiba jadi relawan di sana itu bukan diminta sekolah tapi naluri hati aja. Pas sampai di lokasi kejadian tempat banjir itu pura-pura jadi reporter. Oke. Pakai handphone sendiri minta sama junior, dek tolongin kakak dong liput berita ini ya kak buat konsumsi pribadi aja gitu. Senang. Kemudian setiap hari ada pasti video yang dibikin ya, tapi nggak diupload, nggak dipost gitu kan. Untuk jam latihan pura-pura jadi pembaca berita. Itu aja. Jadi keseruan kayaknya senang, happy gitu. Kadang baca-baca sesuatu tulisan di jalan diintonasikan atau dikasih ritme gitu, dikasih nada gitu. Oh, oke. Kayak dia voice over gitu ya. Misalnya Iya. ada nampak baliho kok iklan Iya. kok. Podcast Tampe Mota. Kayak gitu ya. Kayak seksi nada Betul. gitu. Iya. Oh. Itu awalnya udah Iya. kecanduan, happy karena merasa ya yang namanya itu hobi kita kan happy gitu. Jadi meskipun kadang sakit, yang namanya hobi masih mau tetap menjalankan tugas sebagai seorang MC gitu. Jadi nggak beban gitu. Tapi hobi yang kayak Ridaku adalah hobi yang paling irit. Iya, Ya, betul nggak? betul. Kita nggak perlu kalau misalnya hobi musik, beli alat musik loh, Betul. mahal. Hobi sepak bola, hobi olahraga, bali lo alat iko-ikonyo, bahkan pai lo wak training penyo ke gym sekian lah Iya, kalau PT. Dulu hobi-hobi yang lain yang butuh uang ya, butuh uang. Walaupun ada yang kisarannya dari yang terkecil Kecil. sampai terbesarnya, tapi seorang public speaking itu cukup modal suaranya ya, dan Iya. kemauannya. Iya betul. Betul udah banget. Dan itu Allah Rida lakukan sejak umur berapa? Menyadari itu waktu SMP. Oh lah SMP. Tapi nggak pernah dapat jam terbang. Nggak pernah dapat jam terbangnya cuman di kelas saja. Karena ada beberapa teman yang merasa ya yang seperti udah sampaikan tadi ada penindasan sedikit gitu. Maksudnya dalam artian bukan penindasan secara fisik. Dikucilkan karena takut mereka ya terjepit lah rezekinya oleh kita karena ya jadi kurang lebih gitu. Dan nggak dibolehin juga gabung ke OSIS waktu SMP ya karena ada iri hati nggak tahu juga lah pada intinya kan. Terus saya merantau ke Muara Labuh, dekat sih dari rumah 2 jaman tapi nggak mungkin berulang terus kata udah kan. Pas masuk ke SMK Negeri 1 Solo Selatan itu langsung dinotis sama pembina OSISnya. Kamu saya calonkan jadi ketua OSIS ya. Oke. Senang iya, grogi iya karena jangankan jadi ketua OSIS Pak, jadi anggota saja saya nggak pernah waktu SD loh Pak, pramuka nggak pernah ikut karena memang nggak ada yang percaya gitu. Ya tapi yang namanya ini adalah suatu impian dulu waktu sekolah, waktu SMP karena pramuka pun nggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh ikut pramuka? 1, fisik kamu lemah, kedua kamu pendek, ketiga kamu nggak bisa gerak jalan. Oke, fix nggak apa-apa. Ya dicoba. Awal waktu SMK itu kan nyampein visi misi nih di depan teman-teman yang ribuan. Kalau SMK tuh ribuan muridnya. Grogi, panas dingin, tangan gemetaran, kaki gemetaran, semuanya gemetaran. Ya itu adalah progres dari perjalanan hidup kita. Kemudian pas pas kuliah baru deh udah menggeluti dunia MC. Candu karena udah dikasih jajan nih gitu. Kalau ada minta bantuin kakak ya, bantu Uni ya, nanti Uni kasih transportasi ya, senang gitu. Itu yang pada akhirnya menjadi wahana latihan untuk kita sampai kita betul-betul bisa mengembangkan bakat yang ada di diri kita. Jadi secara naluri saya menyimpulkan bahwasannya kita punya kemampuan, namun ketika kita tidak memiliki lingkungan yang bisa mensupport kemampuan diri kita, itu juga sama aja dengan bohong, sama aja dengan enggak. Jadi ketika kita punya kemampuan, betul-betul kita perlu lingkungan yang betul-betul ngedukung diri kita agar kita bisa maju. Salah satunya seperti sebelumnya bicara training organizer ini, itu karena dosen saya ada Bu Lola Mezia Kemalasari mendukung.
Rida, kan link-link besarnya dari beliau tuh awalnya. Sampailah ke sampai yang lain karena didukung. Kadang kala Miss, saya besok mau ini loh Miss, mau kuliah loh Miss, ada sama bapak ini loh Miss. Kuliah kamu nomor 2, yang penting karir dulu. Bahkan dia sempat bilang gitu loh, Bang. Terus pas mau bimbingan sama dosen, Miss besok saya mau bimbingan loh Miss, jadi ragu nih ngambil dinas ini apa enggak. Bimbingan itu kapan aja kamu bisa, ini kesempatan sekali-sekali seumur hidup ambil. Ya udah. Oke, nah sebenarnya kan agak sebenarnya cukup jadi pro kontra ya. Tapi faktanya tempat-tempat pekerjaan ya, tempat-tempat yang buka lapangan kerja ya, itu rata-rata kan pengennya yang berpengalaman. Betul. Ya, sedangkan kita kan fresh graduate. Kalau kita nggak punya pengalaman di saat kuliah, bawa ke kerja jurang. Betul. Ya, kamu mau kerja? Oke, mau. Pengalamannya apa? Nggak ada. Kan baru lulus kuliah. Saya carinya yang pengalaman. Ujungnya apa? Siap tamat kuliah, terpaksa cari pengalaman atau kerja serabutan dulu semacamnya, dan langsung di tempat kerja yang kita idamkan. Banyak kayak gitu ya, di luar yang daftar PNS ya. Tapi dengan kita punya skill dari sejak kuliah, bahkan sejak kecil, itu bukan tamat mana kuliah misalnya, saat tamat kuliah nggak bingung cari kerja, kita buka lapangan kerja sendiri. Betul nggak ya? Iya betul. Kadang kala menurut Rida, kita yang mahasiswa ini, Rida kan masih mahasiswa nih udah. Semester 8 masih. Sekarang, serius? Iya betul. Wak nyangkol tamat tadi. Ya Allah, usia 23 tahun. Sekarang lagi semester 8, insya Allah bulan Agustus ini tinggal 3 hari lagi mau sidang skripsi. Oke. Jadi kadang kita terkontaminasi atau terdoktrin di pemikiran kita bahwa kuliah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai kita lupa diri untuk mengupgrade skill yang ada pada dalam diri kita ini. Nah akhirnya ketika kita tamat kuliah, yang disalahkan oleh masyarakat pasti apa gunanya kuliah, sarjana banyak bonggo-bonggo tapi ndak doa punya doa. Jadi sekian nabi piti. Sekian nabi piti. Ndak usahlah kuliah lah, kakak lah mengalami dulu manga nak yu dapet karajo, pemerintah dak yu dihargai. Kadang kita menyalahkan pemerintah atas keputusan yang kita ambil dalam diri kita. Step pemerintah. Betul. Nah padahal kita juga perlu sebenarnya sebagai seorang diri berkaca ke diri kita sendiri. Sebenarnya ini kesalahan orang lain atau kesalahan diri saya ya? Waktu kuliah saya ngapain aja? Nah sebenarnya sampai sejauh itu kita pikirkan karena orang lain tidak akan pernah mempersiapkan diri kita kalau nggak kita mempersiapkan diri kita sendiri. Betul sekali. Dan untuk zaman kini malahan ya, kalau dulu oke lah kita untuk link itu susah ya. Untuk wadah kita untuk mengapresiasikan diri itu susah. Kini lah ada sosial media. Iya ya. betul. Nah ada kawan lingkungan wak dan mensupport, ada sosial media. Rekam, posting, nanti ada saya pengikut yang akan suka dengan kayaknya hebat ya public speaking, bisa untuk mengundang kita. Banyak cara ya. Iya betul. Oke. Nah Rida, sebelum kita lanjut lagi pembicaraan kita, ada kali lewat lihat. Nah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Rida dari Bicara Training Organizer. Oke, Rida. Iko kanlah jalan 1 tahun ya. 1 tahun, dan 1 tahun yang cukup memukau lah menurut awak. Ya, karena walaupun 1 tahun tapi kliennya lah banyak ya. Bahkan dari instansi-instansi keren penting di Sumatera Barat. Nah, di BTO istilahnya, BTO. Pendekannya BTO kok ada berapa orang tim? Tim kami itu tergantung klien. Ya kalau kliennya pesertanya banyak, maka kami butuh butuh tim yang banyak. Rata-rata klien kami itu paling seketeknya ya udah 100 pesertanya. Paling seketek? Yo. Wih banyak leh. Ada yang 200. Kini kok dinas kesehatan udah sampai ratui. Sampai ratui orang? Ya. Itu yang kadibo outbound? Ya. Sampai ratui orang tuh? Oke, berarti butuh tim berapa orang tuh? 10 orang, minimal 10 orang. 10 orang bisa untuk mengkop? Bisa. Nah jadi sebenarnya yang penting tuh bukan jumlah orangnya, tapi koordinasi di dalamnya.
Karena sebaik-baiknya kontribusi itu adalah koordinasi atau komunikasi. Itu sebaik-baiknya kontribusi. Betul sih. Iya. Kadang banyak bana anggota tim ya, tapi kadang kerajonnya nggak jale Ah, ya. Kadang disuruh A dan kerajon B, tapi karena komunikasinya keren ya, walaupun sakete tapi kontribusinya jale. Iya, Ya. jadi Si A bisa walaupun nyo akan merangkap jabatan, tapi bisa selesai deh nyo. iya betul betul. Berarti untuk ampere orang tuh cukup 10 orang saya. Cukup minimal 10, Minimal paling 10. banyak 13 lah. Karena nanti bakal berefek juga sama gaji Oh, kru gitu. oke. Jadi Rida tekankan kepada anggota ya, kepada partner Rida ya, Mm-mm. kepada kru Rida, ini timnya mau berapa banyak nih? Kalau banyak jelas-jelas Rida sampaikan omset kru atau omset kita itu tergantung omset perusahaan. Kalau omset perusahaan kita banyak, maka gaji atau salary yang kita dapatkan masing-masing bidang tuh juga banyak. Tapi kalau seandainya omset perusahaan minim atau balik apalah tipis dikit lah daripada modal gitu kan, maka kita juga bakal tipis dapatnya gitu. Oh, oke. Makanya dikembalikan lagi anggota maunya apa, tim Rida maunya seperti apa. Kami nambah itu aja lah, nambah tim aja lah. Oke, boleh. Atau kami segini juga cukup. Oke, boleh. Gitu. Dia tambah anggota tapi gaji semua kete ya. Iya. Jadi dijelaskan pahit manisnya sama mereka dari awal-awal gitu. Biar nggak ada umpatan di belakang nanti. Karena Betul. I don't like it. Sangat. Balik ya. Intinya adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Mengkomunikasikannya. Nah, kalau misalnya anggap ada orang baru masuk atau awak masuk ke situ. Itu kisaran salarinya boleh dibuka nggak sih? Oh, boleh. Ah. Itu kalau untuk tim tetap, dia ada tim magang sama tim tetap. Oke. Kalau tim tetap itu salarinya mulai dari 300 sampai 1 jutaan Per kepala. per kepala maksudnya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari? 1 hari. 1 hari. Ya sekitar 5 jam kerja lah. Oke, kadang mah. 5 jam kerja. Oke, 300 sampai 1 juta Iya. dalam 1 hari. Ya itu tergantung posisi. Kalau posisinya logistik itu ratusan. Kalau posisinya itu ya posisinya master of game, namanya orang yang betul-betul berperan sekali dalam permainan atau family gathering tuh, itu omsetnya dari 500 ke atas sampai 1. Tapi ya tergantung omset perusahaan tadi juga. Oke. Apalagi kalau misalnya satu instansi atau perusahaan yang memakai jasa awak mampu membayar lebih. Nah, maka dilebihkan juga untuk untuk tim gitu. Tim. Udah. Kalau untuk anak magang itu biasanya Rida ya untuk transportasi mungkin jajan-jajan dikit lah gitu. Jadi Rida buka juga kesempatan untuk magang karena mereka pasti juga, kita juga pernah loh berada di posisi mereka dulu gitu. Gak mungkin kita langsung ada perusahaan tanpa ada belajar dari orang lain. Jadi gak semua yang ahli atau gawainya yang di lembaga training ini. Ada juga anak-anak magang yang masih mau curi ilmu. Nah itu dikasih kesempatan dan dikasih juga uang saku gitu. Oke. Kasih juga uang saku. Dagi uang saku, setidaknya ada apresiasi untuk apa yang telah dilakukan. Betul. Bahkan Rida juga menekankan memberitahukan juga ke teman-teman, kata Uda kan, ke teman-teman satu tim sama Rida. Jangan lama-lama di BTO. Nanti lahirkan BTO selanjutnya. Oke. Jangan lama-lama risiko, tapi Bu lah yang mau deko banyak. Iya, Bu. Nah, saya tidak akan merasa tertindas, saya tidak akan merasa disaingi, tidak. Rezeki kita udah ada. Nah, gitu. Jadi disuruh gitu. Siap. Berarti kalau misalnya makin banyak BTO lainnya itu tidak akan merasa tersaingi. Tidak udah. Malah bisa lempar-lempar job ya? Bisa lempar-lempar job. Jadi kalau kita bilang orang lain saingan kita, sempitlah rezeki kita. Tapi kalau kita anggap orang lain itu adalah partnership kita, lapanglah rezeki kita. Ajak kolaborasi. Iya, ajak kolaborasi. Oke, keren. Tapi tadi ada pertanyaan ketinggalan tadi lah Kak Sola. Pas di awal-awal tadi gara-gara iklan ya. Apa sih maksudnya lebah dengan BTO kok? Oke. Maksud daripada lebah. Sebenarnya Iko terinspirasi dari suami Rida. Nah, jadi beliau
Sebelum tidur tuh pasti beliau cerita tentang lebah, ada kisah-kisah inspiratif lah yang beliau ceritakan kan. Nah kemudian terinspirasi sebenarnya juga udah ada dalam Al-Quran bahwa lebah itu bagaimana filosofi lebah kan sebenarnya gitu. Ya, jadi maksud lebah itu dalam lembaga BTO ini adalah kita kenal bahwa lebah itu ada 3 hal filosofi yang penting maknanya. Yang pertama, lebah jika memakan dia tidak pernah membuat sesuatu mati. Maksud dia makan hal-hal yang baik, dan bahkan hal yang baik dia makan tuh hidup. Contohnya dia makan saripati bunga, saripati tumbuhan. Akhirnya itu yang membuat dia hidup, itu yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang manis yang ada di tubuhnya. Kemudian bunga itu mekar. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia bikin rumah dia nggak pernah menggaduh. Dia nggak pernah menggaduh orang lain, mengusik orang lain. Tapi kalau sempat hidupnya diusik, pantang mundur bos. Nah, ya, begitu. Begitu juga dengan BTO. Berarti BTO ini adalah dia ingin membangun kolaborasi dengan pihak-pihak instansi yang ada di luar sana. Kami tidak ingin menciptakan permusuhan. Kemudian kami ingin mengambil sesuatu yang betul hak kami. Kalau enggak hak kami nggak bakal ambil, kami bakal balikan lagi. Jujur. Misal seperti spanduk, contoh simpelnya, spanduk itu berharga 200.000. Memang betul kami sampaikan 200.000, kami nggak mau bilang 220.000, kami mau bilang nggak mau, meskipun yang dia minta bantuin jasa kami, jadi udah jelas-jelas dari awal. Kemudian memberi, kalau lebah kan menghasilkan madu, kami juga menghasilkan kebahagiaan setelah bergabung dengan Bicara Training Organizer. Gitu. Keren. Kemudian dengan warnanya kuning dan merah. Kuning berarti cahaya. Kita identik dengan cahaya, pencahayaan, penerangan. Begitulah BTO. BTO ini memberikan cahaya, memberikan penerangan untuk anak-anak muda. Baik itu anak muda ataupun orang-orang yang memiliki jiwa muda, kita rangkul bersama. Mari kita ciptakan perubahan, mari kita bentuk kelompok yang betul memberikan hal yang positif untuk lingkungan kita. Kemudian yang terakhir itu berwarna merah. Merah karena kami adalah anak muda, yaitu usia 19 tahun sampai usia 30 tahun, maka diidentik dengan warna merah, warna yang menggebu-gebu. Warna menggebu-gebu. Ya, menggebu kan terang, menyala gitu, menyala bangku gitu kan. Oh gitu filosofinya. Dalam juga ya. Iya. Sangat dalam. Nah, tapi sebelum kita kena keterbatasan waktu ya. Apa sih target ke depan dari BTO dan seketik lah untuk kawan-kawan di rumah? Oke. Baik, mungkin target ke depan BTO ini adalah kita dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Ya, mungkin boleh usaha kita sama, namun kita mengemasnya pasti punya cara yang berbeda-beda. Terus target ke depannya juga akan ada nanti lahir BTO baru, tentunya dari teman-teman yang sudah belajar, sudah bekerja, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan BTO ini hingga berada pada titik pada saat sekarang ini. Dan insya Allah di antara banyaknya kekurangan saya mungkin selaku owner dan juga direktur utama, namun ambillah hal-hal baik yang mungkin pernah saya sampaikan atau pernah saya perbuat di lembaga ini ataupun di luar sana, dan mudah-mudahan juga dapat menginspirasi anak muda di luar sana. Jangan pernah takut, karena kita pada saat sekarang ini adalah gambaran mimpi kita beberapa tahun yang lalu. Jangan takut mimpi, karena dengan bermimpi kita tidak akan pernah mati. Justru orang-orang yang takut bermimpilah yang akan mati ditelan oleh alam. Wih, Bare. Jangan takut untuk bermimpi, takutlah lalu ke tepian. Nah, terjatuh mimpi, terjago lebih. Terima kasih Rida selaku owner Bicara Training Organizer. Semoga tetap menginspirasi anak-anak muda. Amin. Semoga BTO makin keren ya. Amin. Terima kasih juga udah Desbi, keren banget. Saya juga sering nonton Instagram konten-konten muda memberikan inspirasi juga lah bagi anak-anak muda, itu terutama saya. Terima kasih Rida. Ya, sukses ya. Siap. Oke, sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Rida selaku owner dari Bicara Training Organizer. Semoga banyak hal positif dan bisa kita petik dari pembicaraan kita yang satu jam. Ambo Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.